Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas masalah bab jamak. Orang-orang itu biasanya di masyarakat itu kalau sudah menginjak bab jamak itu merasa kesulitan. Padahal jamak dalam sholat ini tidak ada yang sulit. Hanya bagaimana cara kita menerangkan kepada orang sehingga orang itu tidak merasa sulit untuk melaksanakan sholat jamak. Sebentar lagi kita akan ziarah. Kita pasti jamak. Saya enggak nerangkan masalah jamak yang ada hajat ataupun jamak yang karena sakit. Saya menerangkan tentang jamak khusus perjalanan. Yang pertama, kalau kalian ditanya oleh orang apakah semua perjalanan boleh melakukan jamak, maka syarat yang pertama perjalanannya harus 2 marhalah. 2 marhalah itu kalau saya ngitung itu yang enak 90 km. Itu untuk yang enak inget-ingetnya. Karena para ulama beda-beda ya. Kalau jumhurul ulama, mayoritas ulama itu 120 km. Panjang. 120 km. Kalau dalam Fiqhul Islami, kitab Fiqhul Islami itu 88 km. Yang paling ringan itu dalam kitab Tanwirul Qulub. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub hanya 80 km. Biasanya saya ngambil tengah-tengah. Kalau ditanya orang, berapa Gus jamak yang memperbolehkan perjalanan yang memperbolehkan untuk jamak, itu biasanya saya jawab 90 tengah-tengah. Jadi di atasnya Fiqhul Islami, di atasnya Tanwirul Qulub, tapi di bawahnya jumhurul ulama. Kalau ngecek kayak gini, saya kalau perjalanan jauh, kemarin saya ngisi pengajian di Jember, itu saya tanya, ini pakai HP, lihat aja di HP ini, buka, saumane kamu perjalanan dari mana? Pajarakan Jember. Tulis jarak Pajarakan Jember. Jarak Pajarakan, sebutkan Jember mana, Pajarakan Surabaya mana, sebutkan. Nanti ketemu nanti 96 km. Saya kalau di bawah 90 km nggak berani jamak. Tapi kalau sudah di atas atau pas minimal 90 km saya berani jamak. Jadi perjalanan yang boleh jamak itu saya yakini mengikuti pendapat yang tengah-tengah berapa? 90 km. 2. Ini penting ya. Yang kedua ini diajarkan dulu saya waktu di Lirboyo itu masih kecil sekali. Mungkin masih ya seumuran ini, adiknya Wanda ini. Kita tahu kalau jamak itu kan berupa rukhsah. Jamak itu kan rukhsah. Maka kalau rukhsah seperti kaidah fikih yang kalian fahami, ar-rukhas la tunatu bil ma'asi, bahwa rukhsah itu tidak boleh berhubungan dengan maksiat. Ini perhatikan semua ini. Jadi kalau ada orang rukhsahnya bergantung dengan kemaksiatan, maka jelas apa yang dilakukan terkait dengan rukhsah itu tidak sah. Nah sekarang begini, maksiat itu ada 2. Ini yang masih orang belum paham. Ada maksiat bis safar, ada maksiat fis safar. Ini tulisan nih ya. Ada maksiat bis safar, ini dulu yang ngajari saya dulu, saya masih ingat ustadz yang nerangkan ini, saya masih ingat itu. Tetangganya si Elsa itu dari mana?
tangannya Umi ini dari Bawean, guru saya. Ada maksiat bis safar, ada maksiat fis safar. Kalau maksiat bis safar itu maksiat yang qasdu, tujuan mulai awal sudah maksiat. Itu namanya maksiat bis safar yang menyebabkan seseorang tidak boleh melakukan jamak. Tapi kalau maksiat fis safar, maksiat yang tujuan awalnya bukan maksiat tapi fis safar, ketika di perjalanan dia melakukan maksiat, itu tetap boleh melakukan jamak. Contoh, kamu dari awal niatnya ziarah ke rumahnya guru kamu, itu namanya tujuan yang bagus. Tapi kalau kamu dari awal bismillahirrahmanirrahim, saya dari awal niatnya adalah untuk main togel, saya niat awalnya perjalanan mau kemana? Mau ke Bali, lihat di pantai kemaksiatan. Tujuan awalnya sudah salah, maka tujuan awal ini yang disebut dengan maksiat bis safar. Tujuan awalnya sudah tidak benar, maka niatnya berarti otomatis sholat jamaknya sudah nggak boleh, nggak sah. Tapi kalau lain kayak gini, niatnya benar tapi di perjalanan melakukan maksiat, namanya apa? Nah, maksiat fis safar, fi di dalam perjalanan. Contoh, si Adit mau ziarah ke gurunya, tujuan awalnya sama temannya, ayo Adit, kemana? Ayo kemana? Kita main ke pantai, cuci mata. Wih, arek sekarang cuci mata. Hah? Cuci mata si Adit, berarti cuci matanya si Adit melakukan maksiatnya tidak bertujuan mulai awal. Tujuannya si Adit tadi ke rumah gurunya, lah kok di tengah jalan dia melakukan kemaksiatan, namanya maksiat fis safar. Itu tetap dia boleh untuk melakukan jamak, karena yang dilarang ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi, itu yang dimaksud adalah maksiat bis safar. Kalau maksiat fis safar itu masih boleh. Bisa bedakan nggak? Bisa nggak? Ayo sekarang saya tanya, si Soleh mulai awal perjalanan dia mau ke pantai cuci mata, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul cuci mata lillahi ta'ala. Ya, si Soleh boleh nggak Soleh itu melakukan jamak? Boleh enggak? Enggak boleh, karena maksiatnya bis safar, qasdu dari awalnya sudah salah. Kalau si Soleh niatnya perjalanan karena ziarah, di tengah-tengah melakukan kemaksiatan, namanya maksiat, itu boleh tetap untuk melakukan jamak atau rukhsah. Ini perhatikan ini karena biasanya lupa. Kemudian yang kedua, saya ditanya kemarin sama orang, Gus, kalau perjalanan karena tamasya itu boleh enggak Gus? Apa Rere? Tamasya itu apa kalau anak sini? Refreshing, rekreasi, ya bahasanya arek-arek itu rekreasi. Boleh enggak kita melakukan jamak? Kalau madhab Hanafi tidak boleh. Kalau madhab-madhab yang lain itu enggak boleh. Tapi kalau madhab Syafi'i itu boleh. Makanya saya sering ngomong, kalau urusan ubudiyah itu lebih enak daripada madhab Syafi'i. Tapi kalau urusan akad itu lebih enak madhab Hanafi. Kenapa? Karena Hanafi seorang pedagang, Imam Ahmad bin Hambal seorang pedagang, jadi lebih tahu
kesulitannya pedagang, makanya Imam Hanafi lebih mudah dalam urusan perdagangan. Tapi kalau Imam Syafi'i murni pelajar, biasanya kalau Imam Syafi'i lebih mudah dalam urusan ubudiyah. Imam Syafi'i mengatakan syaratnya satu, yang penting perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Dikatakan dalam kitab Nihayatul Muhtaj, adamul maksiat fis safar sawaun akana as-safaru ta'atan. Yang penting catatannya bukan perjalanan dalam rangka maksiat. Baik perjalanannya taat, perjalanannya makruh, perjalanannya mubah, walau safaro nuzhatin. Ini malah keterangannya di sana, walau safaro nuzhatin, walaupun perjalanannya bertujuan tamasya. Nuzhatin itu refreshing. Kalau dalam kitab yang lain malah ada anjuran begini, kalau kamu refreshing, yang penting bukan refreshing di tempat maksiat ya. Kalau kamu refreshingnya cuci mata di pantai karena di sana ada ini dan itu, ya nggak bisa itu. Kamu refreshingnya apa? Di gunung. Kamu refreshingnya apa? Di tempat kayak kemarin tuh di Malang yang tempat-tempat yang foto-foto itu apa namanya itu? Apa? Santera. Ya, ya. Kok ingat kamu? Punya kenangan apa kamu di sana? Ini. Ya. Yang tujuannya untuk liizalati a'radil basyariyah. Kalau dalam kitab yang lain malah seperti itu. Jadi kamu kalau tamasya diajak gurunya, niat kamu yang pertama ditata, ya Allah saya niat tamasya, tujuannya apa? Untuk menghilangkan penat-penat saya ketika saya belajar. Itu langsung malah lebih boleh. Tapi saya nggak penat Gus, ya sudah, kalau nggak penat niati yang kedua, tafakkur fi khalqillah. Ya Allah saya ingin tamasya, tujuannya untuk berpikir menikmati ciptaan-ciptaannya Allah. Kok ono gunung koyok ngene re, ya apa pangeran cara menciptakannya. Namanya tafakkur fi khalqillah. Itu malah lebih boleh lagi, lebih tidak masalah lagi. Jadi yang harus diperhatikan itu, kalau madhab kita Syafi'i itu yang terpenting perjalanannya bukan dalam rangka melakukan kemaksiatan. Ya, kalau sudah hubungannya dengan kemaksiatan itu yang tidak boleh, tidak sah. Alasannya kenapa? Ar-rukhas la tunatu bil, bahwa rukhsah itu tidak bisa diperuntukkan untuk kemaksiatan. Ini catatan. Apalagi kita ini tanggal berapa? Yang ke ziarah itu tanggal 1. Nanti kita akan ziarah tanggal 1, jelas sudah tujuan utamanya ziarah. Loh kok onok main ke mallnya? Oh, kalau dianggap maksiat ya itu kan bukan maksiat, belanja. Lah nanti kalau ternyata si Dimas, tapi saya di sana ingin menikmati sesuatu. Oh, tujuan kamu jangan ke mallnya, tujuan kamu ke Lirboyonya. Nanti maksudnya maksiatnya bukan maksiat bis safar. Gak mungkin lah ya orang perjalanan gak maksiat itu gak mungkin. Contoh ini, kamu perjalanan ke Surabaya, niatnya ke Ampel sana, di tengah-tengah ada pemandangan, kelihatan auratnya, kamu lihat, duh ya Allah, lihat kanan ditutup, lihat kiri kelihatan, lihat bawah nggak enak. Masa ada orang lihat bawah jalan terus, kan nggak enak. Lihat depan maksiat, lihat kanan maksiat, tetap bisa melakukan maksiat. Terus gimana? Itu namanya maksiat fis. Coba kalau kamu sekarang, kalau maksiat fis safar tuh nggak boleh. Ada orang perjalanan di dalam mobil ngobrol, tiba-tiba nggak terasa ngerasani temannya di jalan, maksiat nggak itu? Maksiat, tapi itu bukan maksiat bis safar karena tujuannya sudah jelas tadi, tujuannya kebaikan. Entah di jalan ternyata kok ada maksiatnya, itu enggak urusan syariat, karena yang diurus syariat adalah tujuan. Jadi maksiat bis safar dan maksiat bis safar, yang boleh maksiat bis safar, yang bis safar tidak
Tidak boleh ini. Catat ini keterangan ini, jadi nanti kita bisa membedakan mana yang maksiat fi safar dan mana yang maksiat fi safar. Semoga ini barokah manfaat. Al-Fatihah.